Halo teman-teman, saya Rizky Wijaya dan teman saya Adam Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan materi tentang chapter 6 dari buku Anita Kasidi yang berjudul The Direction Piece. Oke, untuk slide yang pertama, next. Nah, untuk overview chapter 6 ini, apa sih yang dibahas pada Direction Piece? Yang dibahas pertama itu tentang mendevelop IS Vision and Direction. Lalu yang kedua ada develop IS Plan. Dan yang terakhir ada identify AS project. Oke, untuk selanjutnya. Untuk yang pertama itu tentang develop AS vision and direction. Untuk step yang pertama, kita akan melakukan develop AS vision and mission. Yang pertama itu vision. Apa sih vision itu? Jadi vision itu adalah apa yang ingin dicapai oleh IS yang kita buat pada suatu perusahaan yang berdasarkan dengan visi dari perusahaan. Selanjutnya ada mission. Nah, mission itu kata kuncinya kenapa AS itu diperlukan pada perusahaan tersebut dan apa keuntungannya bagi perusahaan tersebut. Lalu untuk langkah yang kedua itu adalah goals and strategi. Untuk goals itu adalah pernyataan singkat yang kita peroleh untuk mencapai visi dan misi yang telah kita tentukan. Lalu selanjutnya ada strategi. Strategi sendiri itu berkaitan dengan goals. Apabila goals itu merupakan pertanyaan singkat, maka strategi adalah cara detail untuk kita mencapai visi dan misi. Lalu step yang ketiga itu adalah balance scorecard dan metrik. Metrik sendiri itu merupakan variabel untuk mengukur kesuksesan dari IS yang kita terapkan pada perusahaan. Dan sedangkan scorecard itu merupakan metode yang kita dapat gunakan untuk mengukur kesuksesan tersebut. Lalu ada review and confirm. Nah, pada tahapan review and confirm, kita itu memverifikasi semua perubahan terhadap visi dan arah IS yang telah kita tentukan apabila dianggap masih kurang. Lalu untuk step yang kedua, itu ada develop IS plan. Develop IS plan itu nantinya akan ada 7 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu ada develop IS business application direction. Jadi sebelum kita menentukan direction dari IS yang kita buat, kita harus mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama adalah spend time, money, dan resource. Spend time, money, dan resource ini kita gunakan apabila aplikasi yang kita terapkan itu bersifat strategik dan juga bersifat unik. Lalu ada use package. Use package ini kita dapat menggunakan package dari vendor apabila IS yang kita terapkan itu bersifat strategik namun dia general. Sedangkan untuk outsource itu kita gunakan apabila IS yang kita terapkan itu bersifat common dan juga tidak strategik. Dan yang terakhir, use package dan outsource itu kita bisa gunakan apabila IS yang kita terapkan itu bukan bersifat strategik dan juga general. Untuk yang kedua itu adalah develop a business direction. Jadi pada langkah ini kita menentukan untuk yang pertama itu ada business strategi. Business strategi ini kita melihat bagaimana cara perusahaan memanfaatkan IS yang kita buat. Lalu yang kedua ada business opportunities. Pada langkah ini kita menentukan peluang-peluang bisnis yang dapat kita capai dengan IS yang kita terapkan. Dan yang terakhir ada kita merangkum semua opportunity atau peluang yang kita peroleh untuk selanjutnya dipilih yang mana yang akan kita ambil. Dan untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adam Akbar. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Jadi untuk langkah ketiga, kita akan develop technical infrastructure direction. Jadi untuk ini kita kembangkan ya. Jadi arsitekturnya seperti apa,
untuk klien, LAN dan WAN dan segala macam yang bersifat infrastruktur seperti itu. Dan yang keempat adalah develop organizational direction. Jadi kita membangun arah organisasinya ke arah mana. Di sini ada contohnya misalnya worldwide leverages, impact secara worldwide gitu. Atau simplifikasi atau employee development, pengembangan karyawan seperti itu. Nah, sebelum menentukan ini perlu diingat bahwa SDM juga berpengaruh dalam penentuan ini. Jadi SDM yang dimiliki sekarang itu agar bisa diukur nanti apa saja yang diperlukan untuk misalnya pelatihan untuk SDM seperti itu atau dapat menggunakan outsource. Nah, outsource ini bisa digunakan. Tapi tentunya dengan pertimbangan yaitu biaya untuk outsource ya, seperti itu. Selanjutnya yang langkah kelima adalah develop AS process direction. Jadi langkah kelima ini arah dari IS-nya kita kembangkan. Jadi mau IS kita ini mau efisien, efektif untuk atau otomasi atau simplifikasi seperti itu. Kita arahkan. Kita tentukan arahnya. Nah, seperti itu. Dan ditentukan prioritasnya yang mana yang mau diambil, yang dikerjakan lebih dahulu. Apakah efisiennya yang diprioritaskan atau otomasinya diprioritaskan diatur dalam langkah kelima ini. Selanjutnya adalah langkah keenam yaitu develop prioritization process. Nah, ini kita memprioritasi, mengatur prioritasnya dari proses. Nah, jadi beberapa cara untuk mengatur prioritas adalah yang umum digunakan seperti first in dan first out, itu yang mana yang masuk duluan itu yang dikerjakan, atau konsensus, kesepakatan, atau berdasarkan ROI, yang itu yang umum digunakan. Tapi dalam buku ini tidak direkomendasikan cara-cara tersebut. Yang direkomendasikan adalah pertama kita lihat prioritas bisnisnya kemana, terus kita ranking proses dari IS kita list yang mana yang paling penting dan yang mana paling tidak penting. Nah, terus yang ketiga disejajarkan yang bisnis objektif dengan proses ranking ini. Nah, disejajarkan, nanti di situ ditemukan mana yang paling prioritas, yang mana untuk dikerjakan duluan, seperti itu kira-kira. Terus langkah ke-7 yaitu review dan confirm. Jadi kita ulas ulang apa yang sudah kita kerjakan di 6 langkah ini tadi, dan ini pada tahap ini sangat penting ya. Jadi di buku disebutkan critical point di sini. Jadi harus benar-benar matang, harus benar-benar mantap untuk dilanjutkan proses selanjutnya, seperti itu kira-kira. Lanjut ke tahap ketiga yaitu identify AS project. Jadi kita di sini mengidentifikasi IS kita, project IS kita. Langkah pertama, identifying AS project. Seperti itu. Nah, di dalam buku disarankan kita akan membuat portofolio yang project yang mau dikerjakan ya. Di dalam portofolio itu memuat estimasi value buat bisnis, estimasi resiko, estimasi cost, seperti itu. Sedetail mungkin disarankan di buku ya. Ini sangat penting untuk melihat bentuk proyek AS kita seperti apa. Langkah selanjutnya adalah estimasi AS cost. Nah, cost-nya kita estimasi. Contohnya hardware cost kita hitung, software cost, untuk pelatihan penggunanya kita hitung, atau travel cost, biaya perjalanan kita hitung. Nah, ini masuk dalam proses ini. Lalu langkah selanjutnya identify business benefit. Nah, seperti itu. Jadi keuntungan buat bisnis apa sih? Kita dari proyek itu kita analisa keuntungan buat bisnis apa. Misalnya keuntungannya resource efficient atau inventory reduction. Jadi lebih optimal ya penyimpanan. Gudangnya lebih optimal. Atau customer satisfaction, kepuasan pelanggan meningkat misal. Atau juga kenaikan penjualan. Seperti itu kira-kira. Harus dianalisa dari proyek kita. Kemudian langkah keempat,
prioritasi AS project. Nah, dari sudah ada gambaran proyek seperti apa, sudah bentuknya sudah ketahuan. Nah, kita tinggal prioritaskan yang mana dikerjakan duluan, yang mana dikerjakan belakangan. Seperti itu. Nah, prioritas ini diukur berdasarkan nilai ekonomi dan nilai strategis, di mana semakin tinggi nilai tersebut, maka semakin tinggi prioritas proyek. Nah, maksudnya ini, jadi misalnya nilai ekonomi dan nilai strategisnya tinggi untuk satu proyek, jadi itu yang diprioritaskan untuk dikerjakan duluan, seperti itu. Dan yang terakhir, langkah kelima, review dan confirm lagi. Jadi kita sudah yang empat langkah yang kita kerjakan sebelumnya ini kita ulas lagi, apakah ada yang salah, seperti itu, lalu selesai, kira-kira seperti itu. Dan untuk selanjutnya, jadi untuk setelah kita melaksanakan proses-proses tadi, kita telah mampu membangun visi misi, mengembangkan visi misi tujuan dan strategi SI. Terus kita juga mampu menentukan pengukuran untuk keberhasilan. Juga kita mampu mengembangkan prinsip-prinsip dan arah untuk aplikasi ini. Dari infrastruktur teknis juga organisasi dan proses SI-nya, seperti itu. Dan yang keempat, kita juga mampu untuk membangun prioritas untuk setiap proses. Seperti itu kira-kira. Bisa dilihat di sini gambaran besarnya ya untuk langkah-langkah. Jadi kita tadi ada tiga tahap ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Secara umum sebenarnya dalam fase ketiga ini adalah kita mengembangkan hal-hal yang sudah kita dapatkan dari fase 1 dan fase 2. Seperti itu kira-kira. Tinggal mengembangkan, mendetailkan, dan selesai. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih telah menonton ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen atau koreksi bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Semoga apa yang kita bagikan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.